Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yang selanjutnya mengenai kuat geser tanah atau soil cell strength. Kuat geser tanah merupakan suatu kemampuan tanah melawan tegangan geser yang terjadi pada saat terbebani, atau kemampuan tanah menahan tekanan tanpa terjadinya keruntuhan. Jadi Bapak ulangi, kuat geser itu merupakan kemampuan tanah melawan tegangan geser yang terjadi pada saat terbebani atau kemampuan tanah menahan tekanan tanpa terjadi keruntuhan. Ini biasanya dipakai, kuat geser tanah ini dipakai untuk analisis stabilitas lereng, kemudian analisis fondasi, dan menghitung tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif ya. Jadi ini kegunaan dari kuat geser ini adalah untuk analisa stabilitas lereng, untuk daya dukung fondasi, dan menghitung tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Kekuatan geser tanah yang dimiliki oleh suatu sampel tanah ataupun suatu tanah disebabkan oleh 3 faktor nih ya, ataupun 3 jenis tanah. Pada tanah berbutir halus atau tanah kohesif, contohnya ini adalah tanah lempung ya. Jadi kekuatan geser tanah itu disebabkan karena adanya kohesi atau lekatan antar butiran tanah. Ya. Akibat lekatan, karena lempung dia kan tidak berbutir ya, berbutir halus. Jadi yang menjadi kekuatan gesernya adalah lekatan atau kohesi. Jadi nilai C-nya ada. Kemudian pada tanah berbutir kasar atau non-kohesif, yaitu tanah pasir, kerikil, kekuatan gesernya itu disebabkan karena gesekan antar butiran tanah. Ya, karena dia berbutir kan. Jadi kekuatan tanahnya itu dihasilkan dari kekuatan geser tanah. Ini biasanya sering disebut dengan sudut geser. Ya. Jadi nilai yang ada adalah nilai sudut gesernya atau nilai P-nya. Sedangkan nilai kohesinya 0. Ya. Jadi untuk tanah berbutir halus, nilai C-nya ada, nilai kohesinya ada, tetapi nilai sudut gesernya tidak ada. Sedangkan pada tanah berbutir kasar atau non-kohesif, ada nilai sudut geser, tetapi tidak mempunyai nilai kohesi. Selanjutnya pada tanah campuran antara tanah kasar dan tanah berbutir halus, ini biasanya yang sering terjadi di lapangan, diakibatkan oleh karena adanya lekatan serta adanya geseran antar butir-butiran tanah. Jadi untuk tanah campuran ini memiliki nilai C dan nilai P atau nilai kohesi serta nilai sudut geser. Kuat geser dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Jadi kuat geser ini disimbolkan dengan huruf S ya. Jadi kuat geser sama dengan kohesi C aksen, kohesi atau C aksen ditambah dengan sigma aksen dikalikan dengan tangan pi ya. Jadi kuat geser ini persamaannya, di mana S sama dengan kekuatan geser tanah, kemudian C aksen adalah kohesi, kemudian sigma adalah tegangan efektif, dan pi adalah sudut geser. Ini gambar ya, hubungan dari kekuatan geser dan kekuatan geser tanah dengan tegangan normal. Jadi ini merupakan tegangan efektif dan ini merupakan kuat geser. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui nilai suatu kohesi tanah dan sudut geser tanah, ya kan?
Setelah kita mengetahui apa itu kohesi, apa itu kekuatan geser tanah, kemudian ada dua hal yang menjadi fokus dalam kekuatan geser tanah, yaitu nilai dari kohesi dan nilai dari surut geser ya. Jadi kekuatan geser tanah itu identik dengan dua hal ini. Yang pertama kohesi, yang kedua adalah surut geser. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan nilainya? Ya, nilai kohesi dan nilai P atau nilai surut geser. Jadi ada 3 cara ya untuk menentukan ataupun untuk mengetahui nilai dari kekuatan geser tanah. Yang pertama, dengan cara geser langsung atau direct shear test. Ini dilakukan untuk tanah berbutir kasar. Ini metode yang dilakukan pada tanah berbutir kasar untuk mendapatkan nilai C dan nilai P. Sedangkan tanah berbutir halus atau lempung ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara tekan bebas dan cara triaksial. Cara tekan bebas unconfined conversion test dan triaxial test. Ini untuk tanah berbutir halus.